Ya, sosok Jatim 1 Kofifa Indar Parawansa siap memenangkan Prabowo Gibran membuat pertarungan merebut suara wilayah Jawa Timur ini semakin sengit pastinya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan siap meraih suara terbanyak melalui partai koalisi, sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim suara Ganjar Mahfud sudah kuat di Jawa Timur. Lalu bagaimana strategi 3 calon presiden merebut suara di Jawa Timur? Secara daring sudah ada Dewan Pertimbangan Timnas Anies Muhaimin, Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum, Gus Huda. Salam pagi, Mbak. Pagi. Ada juga semua. juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ada Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wihadi. Pagi, Assalamualaikum. Ada juga juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, ada Mas Eno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Eno. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada pengamat politik dari Universitas Brawijaya, ada Pak Wawan Sobari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wawan. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Iya, ini kita masih membahas soal copras-capres politik 3 hari menjelang pergantian tahun. Nggak apa-apa ya, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lah ya pastinya ya, Bapak-Bapak semuanya. Maaf sedikit diganggu liburan ya. Ini kan kalau kita lihat Jatim 1, Ibu Kofifa Indar Parawansa ini siap untuk memenangkan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Rekomendasi dari partai koalisi memang sudah diberikan kepada Bu Kofifa untuk Pilgub Jatim 2024. Nah, untuk PKB ini kan kita sudah tahu ya, sudah kuat lah ya di Jatim suaranya, bahkan kalau tidak salah di 2019 saja di nomor 2 setelah PDIP begitu. Nah, selain PKB, kemudian bagaimana partai koalisi pengusung Anies Muhaimin ini meraup suara pemilih Jawa Timur, Gus Huda? Ya, yang pertama ya sebagai hak masing-masing warga negara punya hak. Saya kira sekarang posisinya Bu Khofifah sedang harus menunaikan kewajiban setelah didukung oleh teman-teman koalisi Pak Wihadi. Ya sekarang kewajibannya Mbak Khofifah untuk menjalankan tugas membantu dan memenangkan pasangannya Pak Wihadi, dalam hal ini pasangan Prabowo dan Gibran. Itu satu aspek saya kira dan kita hormati menyangkut soal itu. Nah, kalau kita baca Jatim itu kan sekaligus kita membaca peta kultural plus ideologis sebenarnya. Dalam konteks itu banyak lapisan-lapisan yang saya kira nanti Pak Wawan bisa bercerita bagaimana relasi antar tokoh, relasi antar konstituen di Jawa Timur. Tapi kami ingin mempertegas dari pemilu ke pemilu termasuk 2019 kemarin, secara suara PKB menjadi pemenang di sana walaupun beda 1 kursi dengan PDIP. Tapi secara suara kita masih menang di sana. Tapi nggak khawatir tuh, nggak merasa terancam ketika Bu Khofifah ini jadi juru tempurnya Prabowo Gibran ini. Walaupun kita tahu di Gus Imin ini merupakan tokoh berpengaruh sekali di Jawa Timur. Ya karena dia adalah Jatim adalah lapis kultural sekaligus lapis ideologis. Masyarakat di sana punya ukuran dan punya takaran sendiri untuk nanti pemilu ini 14 Februari untuk menentukan siapa yang terbaik untuk dipilih. Tapi paling tidak ada fakta-fakta politik di mana misalnya relatif dari sekian banyak sentimen NU, kader-kader NU yang berkiprah di PKB dan sekarang kebetulan PKB juga menjadi basis di sana. Relatif hari ini dan selama berpuluh-puluh tahun pasca reformasi bisa memanage, bisa mengurus dan merawat konstituen warga Nahdien. Jadi ini satu lapisan aspek lain yang kita meyakini bahwa ini akan menjadi pendulum suara tersendiri. Jadi tidak merasa khawatir dan terancam ya? Pertokohan, ya gimana Mbak? Jadi tidak merasa terancam ataupun khawatir begitu maksud Gus Huda? Ya kita tempatkan sebagai tantangan. Oh tantangan. Sebagai tantangan yang saya kira mau tidak mau harus kita bekerja secara maksimal di Jawa Timur. Tapi sekali lagi orang Jawa Timur punya logikanya sendiri, kira-kira begitu. Punya logikanya sendiri, punya caranya sendiri. Kira-kira kalau
dilihat dari kontestan ini mana yang maslahat, mana yang lebih dekat secara kultural dan secara ideologis terhadap NU, saya kira dia akan mendapatkan porsi yang lebih untuk menjadi concern pilihan dari warga-warga NU. Saya kira Pak Wihadi sangat tahu persis ya, karena beliau dapilnya Tuban itu. Oke. Jadi bagaimana relasi di bawah itu beliau tahu persis. Oke, nah ini makanya saya mau tanyain Gus Huda sama Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau katanya Gus Huda sih nggak merasa terancam ataupun apa ya bisa dikatakan justru menjadi tantangan tersendiri. Nah untuk capres nomor 2 Prabowo Gibran ini tentu ya sudah tenang lah ya dengan dukungan apalagi dari Jatim 1 Bukovifa. Atau kemudian masih perlu banyak lini dukungan lainnya? Ya, saya kira kalau di Jawa Timur itu apa yang disampaikan oleh Gus Huda itu sesuatu yang memang menunjukkan bagaimana Jawa Timur. Namun Jawa Timur ini memang identik adalah merupakan kaum Nahdliyin di sana. Dan kalau kita melihat ternyata Jawa Timur juga terbagi-bagi dari beberapa segmen. Kalau kita melihat Jawa Timur Selatan itu Mataraman, walaupun juga Nahdliyin juga, tapi mereka lebih kental Matraman. Terus kemudian ada Pantura, terus kemudian ada Tapal Kuda, dan juga ini adalah daerah-daerah yang memang kalau kita melihat ketokohan-ketokohan ini masing-masing mempunyai ketokohan-ketokohan sendiri. Nah, dengan adanya di sini Gus Imin, terus kemudian Pak Mahfud, dan sekarang dari kami Bukovifa, ini adalah merupakan tokoh-tokoh Jawa Timur yang memang di mana nantinya akan memberikan suatu warna pada saat Pilpres nantinya. Jadi saya kira di sini memang kalau kita melihat trennya juga kita apa yang dilakukan di 2019 Pak Prabowo yang mungkin pada saat itu tidak didukung oleh kaum Nahdliyin karena bagaimanapun juga di partai koalisi pada saat itu tidak ada partai daripada Nahdliyin, tapi ternyata juga banyak juga warga NU yang waktu itu mendukung Pak Prabowo karena bagaimanapun juga sekarang ini di Gerindra, boleh dikatakan di partai-partai lain, itu semuanya juga NU semua. Jadi saya kira bahkan di 2019 itu Gerindra menempati posisi ketiga ya di Jawa Timur untuk suara Jatim. Iya, suara ketiga dan Pak Prabowo sendiri 34% pada saat itu. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh 2019 oleh Pak Prabowo tentunya sudah mempunyai pemilih-pemilih dan mempunyai pendukung-pendukung Pak Prabowo yang dari tahun 2019 bahkan bukan 2019, 2014 pun juga demikian. Jadi saya kira kemudian dengan adanya Bukovifa yang ikut membantu kami di Jawa Timur, saya kira tentunya akan ada pergeseran-pergeseran yang mungkin bisa dilihat nanti pada saat Februari 14 Februari nantinya. Jadi saya kira ini memang sesuatu hal yang akhirnya Jawa Timur menjadi battlefield yang sama-sama mempunyai ketokohan di NU. Oke. Ini kan kalau katanya Gus Huda jadi tantangan tersendiri nih, bahkan bisa dikatakan tantangan lebih berat begitu, Pak Wihadi. Iya, saya kira memang dari awal sudah kita prediksi bahwa kalau adanya Gus Muhaimin, terus kemudian adanya Pak Mahfud, adanya Bukovifa. Jadi Bukovifa memang mempunyai ketokohan di kaum Fatayat dan Muslimat. Jadi saya kira ini adalah kekuatan Jawa Timur juga yang tidak bisa kita lihat bahwa ini adalah kekuatan yang begitu saja. Tetapi kekuatan ini adalah kekuatan yang sangat mendukung Bukovifa menjadi gubernur pada saat waktu pilkada yang lalu. Dan saya kira ini sudah juga merupakan satu potensi yang ceruk suara yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk dengan Bukovifa untuk bisa mendorong kami untuk memenangkan di Jawa Timur. Jadi saya kira memang suatu tantangan itu memang kalau dikatakan ya inilah battlefield-nya Jawa Timur yang terjadi sekarang ini. Dan jangan lupa juga di Matraman bahwa Demokrat juga kita melihat bahwa Pak SBY daerah Pacitan Matraman itu ya itu juga sesuatu kekuatan yang tidak boleh dilihat enteng juga karena ya, saya lihat ya jadi Pak SBY sendiri pun juga sudah sering turun ke Pacitan. Jadi saya kira
ini adalah merupakan potensi juga untuk menangkan Jawa Timur secara keseluruhan. Ini kalau Gitu. kita lihat sebenarnya masing-masing kubu ini baik itu Anies Mohaimin, Prabowo Gibran ataupun juga Ganjar Mahfud ini juga tiga-tiganya punya tokoh berpengaruh yang cukup kuat di Jawa Timur begitu ya untuk kemudian saling berebut suara Jawa Timur. Nah, untuk capres nomor urut 3 nih Mas Seno, ini kan mengaku ya berkat sosok Pak Mahfud ini dari tokoh Madura ini apakah cukup kemudian menjadikan Jawa Timur ini lumbung suara kedua setelah Jateng? Ya, pertama-tama di suasana tahun baru yang adem ini memang asik kita pagi-pagi hari ini membicarakan Jawa Timur, Mbak. Karena bagaimanapun seperti yang tadi disampaikan bahwa di Jawa Timur itu di antara dua pasangan calon yang lain, di pasangan Amin dan di pasangan nomor urut 3, ini memang sudah ada tokoh-tokoh Jatim yang kemudian menjadi calon wakil presiden. Ada Caimin yang itu identik dengan culture di Jatim, Pak Mahfud juga sangat identik dengan Madura. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Jatim, ini sudah ada dua pasangan calon yang menganggap atau melibatkan tokoh Jatim menjadi calon wakil presiden. Maka menjadi sebenarnya bagi kami tidak terlalu mengherankan pada saat kemudian Bu Khofifah hari ini membalas dukungan politik yang didapatkan oleh beliau untuk maju kembali di Pilgub tahun depan itu kemudian dengan mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Buat kami tidak terlalu mengejutkan, apalagi setelah ada dukungan politik. Kalau saya ingat-ingat lagi di tahun 2018, Mbak, yang tidak mendukung beliau itu kan ada 4 partai. 3 partainya itu sekarang hari ini juga tidak di koalisi 02 gitu. Ada PDI Perjuangan yang hari ini mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ada PKB, kemudian ada juga PKS gitu, yang mendukung pasangan 01. Sehingga ini dulu mendukung calon lain yang bukan Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Jadi hari ini kalau ada balasan dukungan politik ke Pak Prabowo dan bukan ke pasangan yang lain, saya rasa ini sesuatu yang bisa diprediksi sebelumnya dan bukan sesuatu yang betul-betul mengejutkan. Buat kami ini hak politik dari masing-masing tokoh, masing-masing orang yang kami akan hargai. Tetapi perlu diingat betul Mbak bahwa sebenarnya saya rasa dalam satu daerah itu saya yakin tidak ada variabel tunggal, satu tokoh tertentu yang kemudian bisa mendrive suara begitu banyak orang. Apalagi saat ini bicara di Jawa Timur yang begitu dinamis dan kompleks. Saat bicara mendengarkan Pak Wihadi tadi, memang di Jawa Timur ini kan ada banyak telatah kebudayaan. Jadi ada yang tadi disampaikan Matraman, ada Tapal Kuda, Pantura, ada Arek, ada Madura, dan lain sebagainya yang ini berbeda-beda. Dan beragam sekali ya. Keberagaman ini juga menghasilkan keberagaman kepemimpinan lokal yang berbeda-beda juga. Kalau dilihat dari kepala-kepala daerah tingkatan kabupaten dan di kota, hari ini di luar yang penjabat-penjabat atau PJ-PJ, banyak juga loh kepala-kepala daerah yang hari ini misalnya berasal dari partai pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, dari PDI Perjuangan misalnya. Dan banyak yang masih muda-muda juga kalau bicara tentang kepemimpinan muda. Kalau Gus Huda mengatakan ini jadi tantangan tersendiri. Nah, kalau misalkan dari pasangan Ganjar Mahfud sudah terduga atau seperti apa? Merasa terancamkah begitu? Walaupun memang kita tahu tokoh dari Pak Mahfud MD ini memang punya tokoh apa ya? Berpengaruh begitu, berpengaruh kuat utamanya di Madura. Ya kita merasa seru dan kalau kata orang Surabaya los nggak rewel lah Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu ini menjadi semakin seru karena persaingan politiknya, persebaran atau distribusi tokoh-tokoh Jatimnya juga semakin merata. Ke setiap pasangan calon ada tokoh Jatimnya. Dan hari ini juga harus diingat pemenang saat bicara tentang kursi pemilunya itu dari kursi DPRD Jawa Timur. Itu nomor 1 PDI Perjuangan, nomor 2 PKB. Selisih suaranya sedikit di angka 27-an, 26. Dan kemudian selanjutnya di Gerindra itu belasan angkanya. Sehingga sebenarnya kalau bicara kemarin pemenang pemilunya, ini sama-sama bukan dari paslon 02 dengan selisih suara yang cukup tinggi dari pasangan koalisinya Pak Prabowo. Jadi dukungan politiknya di daerah-daerah, apalagi dengan dukungan misalnya dari tokoh-tokoh lokal, dari kepala-kepala daerah dan lain sebagainya yang
di tingkatan kabupaten kota, wali kota, bupati yang ini banyak sekali, ini sebenarnya warna-warni di Jawa Timur ini luar biasa dan tidak kemudian bisa diklaim Oke. oleh siapapun tokoh elit yang ada di Jatim. Jadi kita yakin bahwa memang betul Jatim menjadi battlefield yang sangat menarik Oke. dan kita akan terus los gak rewel. Terima kasih. Oh, wes, gak rewel. Kalau misalkan mengutip, saya mau tanya, nggak bahaya tah? Mas Eno. Ya, gak spiro lah, Mbak. Oke, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini kan menarik sekali ya kalau kata Mas Eno ini sebenarnya Jawa Timur ini kalau misalkan dikatakan lumbung suara Nahdien, iya begitu. Tapi kemudian kita lihat juga keberagamannya juga tidak bisa dipandang sebelah mata begitu. Nah, sosok-sosok kuat sudah ada di masing-masing kubu. Di kubunya Amin ada Gus Imin, kemudian di kubunya Pak Ganjar Mahfud tentu saja ada tokoh ketokohan dari Pak Mahfud, kemudian ada juga Mbak Yeni yang jangan juga dilupakan. Kemudian nah ini kubunya Prabowo Gibran kemudian mengangkat sosok Khofifah Indar Parawansa, Ibu Khofifah Indar Parawansa Jatim 1. Nah, pertanyaan saya Pak Wawan, seberapa pengaruhnya, seberapa kuatkah pengaruh dari Bu Khofifah ini untuk sebagai juru tempur Prabowo Gibran, Pak Wawan? Ya, saya perlu sampaikan dulu tadi bahwa saya setuju ya dengan apa yang dikatakan Mas Aryo, kemudian Pak Wihadi, Pak Gus Huda gitu kan. Tapi satu hal begini, jadi apa yang penunjukan keberpihakan Bu Khofifah kan bukan hal yang istilahnya itu bukan cek kosong ya, karena kan Gerindra adalah partai pertama dan PAN yang kemudian menyerahkan dukungan surat untuk beliau maju pilgub di 2024. Jadi itu satu hal yang menurut saya menjadi kenapa kemudian Bu Khofifah sampai bertekad seperti itu begitu ya. Dan itu berbeda di pemilu 2018 lalu. Gerindra justru mendukung berkoalisi dengan PDIP saat itu gitu kan, mendukung Gus Ipul dan Mbak Putih gitu. Jadi itu satu hal penting harus dicatat gitu. Nah, bicara Jawa Timur itu terutama bicara politik di akar rumput, terutama bicara tentang tadi ya kekuatan. Kalau dikatakan bahwa hasil survei mengatakan bahwa 80% Jawa Timur itu NU gitu kan. Nah, mengaku sebagai berafiliasi kepada NU baik aktif maupun tidak aktif gitu kan. Nah, baik NU struktural maupun NU kultural nyebutnya gitu. Nah, NU itu dalam konteks politik itu sangat cair. Jadi saya tidak mengatakan bahwa NU itu harus mengikuti ke salah satu, tidak gitu ya. Loyalitas kepada kiai ya, tetapi di satu sisi pilihan politik bisa berbeda tergantung kemudian patronnya siapa. Nah, Bu Khofifah itu harus dilihat di Jawa Timur itu sebagai tokoh perempuan ya, Nahdlatul Ulama yang juga memegang pimpinan Muslimat NU, Badan Otonom NU yang itu sangat kuat perannya di masyarakat. Jadi politik emak-emaknya jalan gitu kan. Nah, maksud saya kenapa? Karena saya melakukan riset ya, terutama saya melakukan riset ketika disertasi saya ya, kemudian juga saya beberapa riset yang lain terutama di wilayah baik itu terutama di Mataraman ya, yang tadi di wilayah kultural Mataraman atau kemudian juga di Tapal Kuda itu yang bisa, mohon maaf ya, tanda petik menandingi kekuatan politik nasionalis terutama PDIP itu bukan sekedar NU, bukan sekedar PKB, tapi salah satu mesin politik, mesin sosial yang bisa berubah menjadi mesin politik adalah Muslimat, gitu kan? Jadi itu bergerak militan, begitu ya. Dan ini terbukti di beberapa wilayah, ya, di beberapa wilayah yang di Mataraman yang justru dikuasai oleh di situ adalah partai nasionalis seperti PDIP, PKB bisa menang, ya. Nah, misalkan begini, contoh misalkan di pilkada terakhir, gitu ya, peran Muslimat kuat memenangkan pilkada di Kabupaten Blitar yang itu sudah sekian puluh tahun dikuasai oleh PDIP. PKB menang, calon PKB menang, berkoalisi dengan PAN, gitu kan. Nah itu pengaruhnya kuat berarti ya peran Muslimat ini ya? Itu kuat. Jadi apalagi Bu Khofifah sebagai ketua dan itu boleh dianggap sebagai patron yang sangat kuat, gitu ya. Beliau sebagai pemimpin perempuan yang juga peduli terhadap perempuan,
gitu. Nah, selain muslimat, ingat ada juga Fatayat, sayap mudanya gitu kan, perempuan sayap muda NU gitu kan, itu juga penting. Jadi sehingga saya katakan tadi NU tidak menjadi faktor yang saya katakan faktor yang sangat cair kalau memperhitungkan di Jawa Timur. Terus kemudian juga kita bisa melihat yang lain adalah bahwa betul pemilihan Bukofifa ini tidak bisa menjadi sesuatu yang logis, tetapi di sisi lain juga memang saya lihat misalkan di 4 partai yang sudah mendukung Bukofifa itu, terutama tadi dikatakan oleh Pak Wihadi, betul bahwa kekuatan Partai Demokrat itu sangat kuat di Ponorogo, kemudian di Trenggalek, ya, dan juga di Madiun. Terutama Madiun Kota, gitu ya. Nah itu sangat kuat, gitu kan. Anomali dari Madiun itu PDIP kuat, tapi pilkadanya di sana juga Demokrat bisa menang, gitu ya, dalam beberapa periode sebelumnya, gitu kan. Nah, jadi ini yang menarik menurut saya, melihat Jawa Timur itu memang tidak bisa melihat disamakan dengan daerah lain. Ada hal-hal unik yang di situ faktor penting. Nah, terakhir saya menganalisis data pilkada tahun 2020, ya, pilkada tahun 2020 di 19 kabupaten kota di Jawa Timur. Itu saya melihat pola hasil pilkada itu dikaitkan dengan keterbelahan politik yang disebabkan oleh tindakan elit, bukan bottom up. Jadi kalau bicara faktor sosial, agama dan sebagainya itu kan bottom up, dari bawah faktornya, dari dalam diri pemilih. Tapi ini yang di atas siapa? Yaitu elit yang berkuasa, gitu ya. Jadi di sana itu misalkan kepala daerahnya dari partai apa, maka partai yang dia dukung itu ada efek ekor jasnya. Nah itu kenapa? Karena dikonstruksi lewat kebijakan-kebijakan pemimpin. Nah itu jadi, nah dalam gubernur pun, pilgub pun bisa jadi pola itu dilakukan, gitu, bahwa kebijakan yang dipakai oleh gubernur itu suatu saat juga nanti akan menjadi istilahnya faktor pendorong untuk tadi ya, keterbelahan politik tadi. Oke, itu menarik sekali ya, lengkap sekali, komprehensif sekali. Kalau kita lihat Jawa Timur ini memang 80% ini suaranya suara NU, tapi kemudian ada keunikan tersendiri di Jawa Timur yang kemudian menjadi PR tentu saja bagi ketiga paslon ini untuk merebut suara Jawa Timur, walaupun memang masing-masing kubu ini sudah punya, bisa dikatakan, tokoh yang kuat dan juga berpengaruh begitu ya di Jawa Timur. Lalu bagaimana peluang ataupun kans dari masing-masing paslon ini merebut suara hati Jawa Timur? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana strategi tiga paslon untuk merebut suara Jawa Timur setelah kita tahu masing-masing kubu ini punya tokoh kuat yang kemudian berpengaruh di Jawa Timur. Ada Gus Imin, kemudian juga ada Pak Mahfud, dan juga di kubunya Prabowo Gibran ini ada Ibu Khofifah. Nah, seberapa besarkah kemudian kans atau peluang dari masing-masing paslon ini bisa merebut suara hati Jawa Timur yang tadi dikatakan sebelum jeda ini, kalau kata Mas Seno, kemudian ada Pak Wawan, ini agak unik begitu ya di Jawa Timur ini ya Pak Wawan ya. Nah, seberapa besar peluang tiga paslon ini merebut hati lumbung suara Jawa Timur, Pak Wawan? Ya, saya tentu harus berdasarkan ke data gitu ya. Jadi memang kalau survei yang terakhir gitu ya dari indikator politik itu kan sudah jelas memang di situ Pak Prabowo itu lebih unggul gitu ya di Jawa Timur gitu kan. Baik dari popularitas nama, kemudian juga dari faktor likability atau kedisukaan itu juga tinggi gitu kan. Kemudian dari datanya, risetnya LSI juga yang sampai 5 Desember juga sama begitu ya. Jadi di Jawa Timur itu clear gitu, memang Pak Prabowo itu cukup memang leading juga gitu kan. Dan yang itu sebenarnya juga kalau dikaitkan dengan Bu Khofifah itu juga kemudian, makanya saya katakan tadi ini strategik gitu, karena memang Bu Khofifah juga elektabilitasnya juga tertinggi gitu kan. Survei Juni 2022 itu tahun lalu itu Bu Khofifah surveinya poll tracking itu kan sudah mencapai 39,8% gitu kan. Jadi
itu Juni 2022 gitu. Nah, tentu setahun terakhir beliau banyak turun ke bawah, banyak tidak hanya apa istilahnya itu duduk di Surabaya, tidak hanya memimpin Jawa Timur dari Surabaya, tapi juga beliau turun ke bawah. Dan saya ya ngobrol lah dengan beberapa birokrat di provinsi, begitu kan, memang ya itu dilakukan. Nah, tetapi gini, satu hal lain. Jadi yang turun ke Jawa Timur itu bukan hanya Bukofifah, ya, tapi juga sudah ada beberapa tokoh yang akan maju nanti di gubernur. Ya. Yang sekarang rajin ke Jawa Timur adalah Pak Menpan. Ya, itu rajin sekali, dan Bu Risma, nah, terutama Pak Menpan, rajin terus itu turun ke Jawa Timur. Gitu. Setiap ada momen kegiatan Menpan, rajin di Jawa Timur, entah ke Malang, dan sebagainya. Tapi ya itu juga bagian dari dinamika politik ya, karena saya pikir target Bukofifah untuk mendukung Pak Prabowo sudah sangat jelas, gitu kan. Beliau sudah jelas dicalonkan oleh 4 partai yang sudah mengirimkan surat resmi 2 dukungan, ya. Setelah itu Golkar sama Demokrat menyusul, gitu. Jadi kan itu sudah clear, sudah sangat kuat. Ini dengan dipilihnya Bukofifah sebagai bisa dikatakan dalam tanda kutip juru tempur begitu ya untuk merebut suara Jawa Timur, ini bisa menjadi warning tersendiri nggak sih untuk paslon 01 dan juga 03? Ya, kalau saya tadi argumen saya sederhana tadi, gitu kan, karena beliau adalah pemimpin emak-emak di Jatim dan Indonesia, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama yang saya pikir tadi punya jejaring sosial yang sangat kuat. Jadi emak-emak di Jawa Timur, terutama para istilahnya itu aktivis muslimat itu kan betul-betul istilahnya itu bergerak bukan hanya pada level menengah ke atas, tetapi betul-betul di bawah. Dan mereka itu punya banyak kegiatan sosial yang itu bisa dikapitalisasi, tanda petik ya, menjadi modal politik. Modal politik itu apa? Kalau dalam konteks politik, political capital itu adalah popularity, likability, kemudian terutama itu strategi-strategi populisme bisa dijalankan lewat itu, begitu ya. Nah, itu tinggal itu saja, nanti kalkulasinya di situ. Nah, tetapi saya yakin timnya Pak Aryo, Gus Huda itu juga punya strategi lain, gitu kan, karena istilahnya itu yang namanya manuver politik itu kan tidak bisa dilihat lurus, gitu kan. Kita lihat 1-2 bulan nanti ke depan juga saya yakin akan ada manuver politik lain, begitu. Makin kan. sengit, Jadi, makin itu panas gitu makin ya. sengit, dan saya khawatir nanti ada isu personal. Itu yang saya khawatirkan, isu personal, gitu kan. Kepada tadi yang tokoh-tokoh tadi, gitu kan, itu yang saya khawatir sebenarnya, mudah-mudahan tidak lah, gitu kan. Isu personal yang akan dikhawatirkan itu yang kemudian akan muncul begitu. Itu yang saya khawatirkan, nanti kemudian untuk popularitas siapapun yang menjadi pendukung dari capres di Jawa Timur nanti diserangnya oleh isu personal. Tapi isu personal ya jangan sampai kemudian yang kampanye hitam ya. Kalau kampanye negatif sih oke-oke aja, karena itu memang berdasarkan fakta dan data yang valid begitu. Tapi kalau sudah sampai ke kampanye hitam, itu yang menurut saya sangat merugikan, nanti bisa menimbulkan keterbelahan yang lebih parah begitu. Mungkin itu. Oke, Gus Huda nih, kalau tadi kita mendengarkan dari uraian penjelasan dari Pak Wawan gini ya, menarik sekali dikatakan ini jangan jangan main-main nih sama emak-emak gitu ya. Nah, ini Anda melihatnya punya strategi apa nih untuk pasangan 01 ini? Ya tadi itu Pak Wawan menyampaikan seolah-olah Mbak Khofifah itu calon presiden atau wakil presiden. Ini Mbak Khofifah tidak ikut dalam Pilpres. Jadi semua skema yang disampaikan oleh Pak Wawan saya kira konteksnya lebih tepat melihat Bu Khofifah sebagai calon gubernur gitu. Ya, yang saya katakan tadi, mohon maaf, 39,8 itu elektabilitas beliau sebagai calon gubernur. Iya, betul. Artinya begini. Artinya publik dan rakyat warga NU di Jawa Timur tahu bahwa Pak Khofifah tidak ikut dalam Pilpres ini. Tidak sebagai cawapres atau sebagai capres gitu. Itu artinya pasti muslimat, fatayat, dan semuanya punya cara sendiri karena Mbak Khofifah bukan sebagai calon wakil presiden gitu. Nah pada konteks itu saya kira pasti akan terjadi preferensi pemilih warga NU yang sangat berbeda gitu. Itu berbeda konteks ya, kalau tadi disampaikan misalnya Mbak Khofifah sebagai calon wakil presiden, itu yang pertama. Jadi sangat berbeda.
ajakan Mbak Khofifah posisinya adalah Mbak Khofifah sebagai tim sukses, bukan Mbak Khofifah sebagai kandidasi dalam pilpres ini. Itu berbeda derajatnya, berbeda derajatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lapis di dalam tubuh masyarakat di Jawa Timur, yaitu lapis alumni-alumni pondok pesantren yang itu hari ini, yang selama dalam pilpres tidak pernah terbuka untuk menyampaikan dukungan, hari ini menyampaikan terbuka secara dukungan. Para masyayikh, para kiai, para alumni pondok pesantren besar secara terbuka memberikan dukungan kepada Gus Muhaimin sebagai cawapres pasangan 01. Itu pasti akan merubah konstelasi, termasuk dulu yang basis pesantren yang dulu mengusung Mbak Khofifah dalam pertarungan pilgub, relatif hari ini menahan diri dan bahkan mengalihkan dukungannya tidak kepada pilihannya Mbak Khofifah, tapi mengalihkan dukungannya kepada pasangan 01. Gitu. Itu pasti saya kira akan merubah yang tadi mungkin termasuk yang dicermati oleh Pak Wawan, akan ada potensi yang saya kira akan berbeda dari ketika melihat Mbak Khofifah hari ini yang tidak menjadi bagian dari calon dalam pilpres ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadi cukup detail Pak Wawan menjelaskan konfigurasi pemenang pilkada, dan tadi Mas Seno juga cerita menyangkut soal itu. Saya kira ini sekali lagi akan memberikan konstelasi yang berbeda dalam pilpres ini. Kira-kira judul akhirnya kira-kira gini. Apa? NU milih NU lah. Gitu. Waktunya sekarang NU milih NU gitu. Nah kebetulan NU di sana itu ada Gus Imin, ada Pak Mahfud gitu. Tentu dengan derajat yang berbeda masing-masing. Tapi kira-kira semangatnya NU milih NU. Waktunya Jawa Timur punya capres atau cawapresnya sendiri gitu, dan akan berbeda warnanya nanti di kemudian hari karena sudah lama ini. Kira-kira ada dahaga yang semacam itu. Itu yang terakhir, Pak Wawan, para kiai, para santri dan semua jaringan pondok pesantren juga merasa hari ini butuh waktunya warga NU menyatukan aspirasi politiknya. Karena pasca era reformasi itu ketika terbelah-belah, pengalaman yang sudah-sudah tidak mengenakkan. Menjadikan NU jadi ban serep betul gitu. Menjadikan sudah jadi ban serep, udah gitu dikempesin lagi bannya gitu. Nah, ini PR menurut saya dan semua ada kesadaran itu. Karena itu saya meyakini momentum 2024 Pilpres ini akan menjadi penyatuan aspirasi warga Nahdliyin, karena di level elitnya sudah ngomongin soal itu. Oke, Mas Seno sepertinya udah nggak sabar mau nanggepi. Enggak, saya hanya tertarik saja karena saya tadi disampaikan, disinggung bahwa ini kan ya kira ini baru half time ya Mbak dalam pemilu ini. Saya memandangnya half time lah, berganti masa kampanye itu lewat. Tapi tinggal 47 hari lagi loh Mas. Betul. Ada tahun baru. Jadi ini peluit half time lah. Jadi ini sedang istirahat paruh waktu. Lalu tiba-tiba ada kejutan gitu. Ada dukungan politik dari tokoh-tokoh baru. Ya jadi ini kita sebenarnya menunggu tukar-menukar kejutan saja gitu. Saling kalau di sepak bola itu ada jual beli serangan, ini tukar-menukar kejutan. Jadi sebenarnya masih banyak etapa-etapa lagi sebelum ini bisa ada peluit akhir yang berbunyi. Tapi tadi Gus sudah menjelaskan bahwa ya konteks psikologisnya juga ya agak berbeda itu tadi, bahwa Bu Khofifah ini tidak maju sebagai kandidat. Jadi sebenarnya ini bentuk dukungan politik saja gitu, yang kemudian ini sangat berbeda konteksnya kalau beliau jadi calon kandidat. Nah kalau bicara tentang dukungan politik, sekali lagi saya ingin menyegarkan. Ini kan situasi di mana sebenarnya merupakan satu bagian dari etika dan sopan santun politik, yang itu kemudian adalah satu paket dari dukungan partai koalisi yang mayoritas hari ini yang sudah firm mendukung Bu Khofifah untuk maju di pilgub selanjutnya adalah dari partai koalisi 02, yang mana kemudian ada pilpres ini. Maka Bu Khofifah tentu harus secara sopan santun politik ya pasti mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden.
Tapi kan bukan beliau calon wakil presidennya. Jadi saya rasa ya, ini berbeda konteks kalau kemudian kita bicara beliau yang maju, tapi kan tidak. Nah, fakta realitasnya yang maju jadi wapres, calon wakil presiden, itu yang dari NU, dari Jawa Timur pula, itu Pak Mahfud, itu Gus Imin, itu bukan Bu Khofifah. Jadi kita merasa bahwa sebenarnya situasi hari ini, kondisi kebatinannya akan sangat berbeda, dan kita masih sangat percaya diri kalau kita akan bisa meraih suara yang cukup signifikan di Jawa Timur. Siapapun itu masih sangat terbuka, open field. Karena pilpres ini kan yang memilih juga bukan elit sebenarnya, tapi masyarakat. Dan hari ini masyarakat sudah sangat tahu calon-calonnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, kandidat masing-masing ini mana yang kemudian itu mampu membawa program yang baik dan tidak. Saya di Surabaya, Mbak, jadi saya membayangkan sebenarnya kalau bicara tentang situasi politik di mana Bu Khofifah ngantor misalnya, ngantornya kan di Surabaya tadi disampaikan oleh Pak Wawan Sobari. Di Surabaya itu misalnya partai pemenangnya PDI Perjuangan, wali kotanya PDI Perjuangan. Geser sedikit ke Gresik masih PDI Perjuangan. Geser ke Sidoarjo itu bupatinya PKB. Nah, jadi warna-warninya luar biasa tempat di sekitar 3 kota penyangga utama. Dari tempat Bu Khofifah ngantor itu saja warna-warna referensi politiknya bisa berbeda-beda. Di Madura itu yang dengan culture Nahdliyin dan beda lagi, Pak Mahfud, pemilih yang kuat. PDI Perjuangan punya satu bupati di situ, Bupati Sumeneb Mas Fauzi yang kadang-kadang juga menjadi salah satu calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi ini ada situasi yang demikian spektrum politiknya luas dan artinya pengaruh politik dari para tokoh atau elit yang kemudian menyampaikan dukungan kepada masyarakat ini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Jadi kita yakin bahwa di Jawa Timur ini sangat open game dan saya percaya bahwa kami menghargai suara rakyat yang mana itu berasal dari bawah dan bukan semata-mata hanya dari dukungan-dukungan 1-2 elit. Saya yakin itu. Pak Wihadi, saya terakhir ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kalau tadi kata Mas Seno, ya kan Bu Khofifah ini sebagai cagup ya begitu, calon gubernur, bukan sebagai cawapres. Nah, Anda menanggapinya seperti apa? Ya begini, memang sebagai calon gubernur yang didukung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi artinya di sini ada suatu hal yang dimana yang disampaikan tadi bahwa Bu Khofifah juga akan memberikan suatu balasan politik dengan mendukung Partai Koalisi Maju ini untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang ada sesuatu semangat di mana memenangkan pilkadanya ini dengan memenangkan pilpresnya ini adalah mungkin bisa sama-sama, karena bagaimanapun juga test case daripada pilkada ini adalah pada saat pilpres ini. Jadi di sini saya kira Bu Khofifah tidak akan main-main mengenai masalah bagaimana memenangkan pilpres ini di Jawa Timur, karena saya lihat bahwa disinilah bagaimana Bu Khofifah nantinya di pilkada itu mempunyai berapa yang mendukung Bu Khofifah untuk pilkada ini, dan ini adalah bukan tes kekuatan juga untuk di pilkada nanti. Jadi saya kira di sini tentunya Bu Khofifah juga akan all out mengenai masalah memenangkan Pak Prabowo. Memang betul Bu Khofifah bukan cawapres dari Pak Prabowo, namun dalam hal ini kekuatan untuk menjadi semangat menjadi pilkada itu menjadi kepala daerah berikutnya itu adalah merupakan sesuatu semangat yang mungkin tidak bisa kita lihat seakan-akan cawapres tidak akan mempunyai suatu semangat yang untuk memenangkan itu. Jadi saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi mengenai masalah potensi-potensi yang ada, dan saya kira semua partai yang ada di Jawa Timur itu semuanya di dalamnya ada NU. Jadi tidak ada kita memecah-mecahkan hanya dengan PDI Perjuangan, dengan PKB, betul memang memenangkan itu. Tapi gabungan ini yang kita lihat juga pada saat 2019 Pak Prabowo itu 40%. 40% itu tidak akan mendapatkan 40% kalau Pak Prabowo juga tidak didukung oleh NU di Jawa Timur. Jadi saya kira potensi yang ada di Jawa Timur itu semuanya memang NU dan tersebar di mana-mana. Jadi kalau NU ada di mana-mana itu dan di mana-mana itu memang suatu hal yang terjadi di Jawa Timur. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Huda, apa dikatakan oleh Mas Aryo, itu adalah memang persepsi dari masing-masing pasangan dan partai yang memang
itu bisa memang itu semuanya bisa terjadi. Dan Oke. saya kira kalau kita melihat dari survei-survei terakhir, bahkan CSIS terakhir memberikan survei bahwa pasangan kami itu sudah 50%. Jadi artinya di sini apa yang disampaikan oleh 2018 oleh Pak Prabowo Mbak Tia 30%, artinya ada kenaikan, dan Oke. kenaikan ini tentunya dari koalisi, dari Golkar, dari Oke. Demokrat, mungkin itu akan menambah daripada suara kita di Jawa Timur. Jadi Oke. saya kira kita bicara NU ini bicara semua kalau di Jawa Timur. Tidak ada partai yang tidak ada NU-nya di Jawa Timur. Oke, masih ada 47 hari lah ya untuk meyakinkan publik, khususnya untuk di wilayah Jawa Timur. Karena saya percaya dari 3 kubu ini, 3 paslon masing-masing ini punya punya ketokohan yang sangat kuat. Ada Gus Imin, kemudian juga ada Mbak Khofifah, kemudian juga ada Pak Mahfud. Itulah yang kemudian menjadi bekal masing-masing paslon ini juga yang bisa dikatakan untuk merebut suara hati Jawa Timur yang tadi kalau kata Pak Wawan ini unik, kata Mas Seno juga unik, beragam semuanya. Kita akan tunggu bagaimana. Dan pastinya nanti kita juga akan tunggu debat ketiga kalau tidak salah ya, ketiga ya, untuk Capres di tanggal 7 Januari 2024. Bagaimana kita akan melihat 3 Capres kita ini akan mendeliver gagasan-gagasan mereka. Terima kasih Bapak-Bapak, ada Gus Huda, kemudian juga ada Pak Wihadi, ada Mas Seno, ada Pak Wawan. Terima kasih untuk pandangan dan juga perspektifnya di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.